Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Almaidatul Fitriah, guru TIK dari SMKN 1 Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema setting konfigurasi remote server pada operating system Linux Debian. Untuk lebih jelasnya, berikut kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Kelas 11 STI. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus, Bu. Oke, alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Bagus. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Ahmad Reza, Chandra Wijaya, Habibie Rohman, Hadir. Septian Aditya, Hadir, Bu. Ferdinata, Syawal, Anggra, Dinda, Salsabila, Indri, Afika, Tita, Laili, Medina, Julaiha, Nadia. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang absen. Oke, kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan, Dinda dipimpin teman-temannya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, mari kita review dulu materi apa sih yang sudah kita pelajari untuk pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa minggu kemarin yang kita pelajari? Oke, Reza. Materi tentang prinsip dan cara kerja dari remote server. Oke, apa bisa menjelaskan secara singkat cara kerja dari remote server? Bisa. Ya Bu, remote server adalah cara untuk mengakses atau mengendalikan server dari jarak jauh.
dengan bantuan koneksi jaringan LAN yang sama atau jaringan internet dengan syarat pengguna harus mengetahui IP server, username, dan password untuk login. Oke, bagus. Aplaus untuk Reza. Untuk materi hari ini akan kita pelajari adalah setting remote server Debian dengan SSH. Nah, materi pembelajaran yang akan kalian terima yaitu yang pertama, remote server. 2. Prinsip dan cara kerja dari remote server SSH. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mempraktekkan dengan model project based learning, peserta didik dapat membuktikan konfigurasi remote server dengan tepat. Pendekatan, model, dan metode yang akan saya gunakan yaitu pendekatan pembelajarannya yaitu literasi dan TPEC. Model pembelajaran project based learning, metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, praktek, penugasan. Teknik penilaian yang akan saya gunakan yaitu yang pertama, penilaian pengetahuan, mengerjakan soal pada Google Form. Kedua, penilaian keterampilan, melaksanakan praktikum remote server menggunakan SSH pada Linux dan remote desktop pada Windows. Ketiga, penilaian sikap, keaktifan peserta didik saat proses diskusi dan presentasi. Itu yang nanti akan saya gunakan. Oke, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, saya akan mengadakan pretest ya. Silakan kamu keluarkan handphone kamu, kita akan melakukan pretest. Oke, silakan kalian scan soal pretest berikut. Silakan kalian kerjakan kurang lebih 3 menit. Ada 5 soal. Karena saya lihat di sini hasilnya masih sekitar 1 atau 2 soal yang benar terjawab. Saya harapkan nanti hasil post testnya lebih baik ya setelah kalian menerima pembelajaran untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk, biar semangat, biar konsentrasi ya. Oke? Oke, aturannya gini, kalau saya bilang pagi itu tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau sore tepuk 3 kali, kalau malam tepuk 4 kali. Oke ya? Oke, Bu. Siap ya? Siap. Malam, pagi, sore, siang, pagi, malam, sore. Oke, bagus. Berarti kalian masih konsentrasi semua ya. Siap. Akan saya putarkan video mengenai apersepsi untuk materi kita hari ini. Silakan disaksikan. Saling vuur, uiteraard, kan je aan de slag. Maar laatst keer met de NS, voor mij niet de trein. Ik heb de wijsvinger met de verkeersstraat van A naar B. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh pria di video ini? Kalian bisa lihat. Wow. Nah, En daar is niet blij mee. Ik denk dat ik dan wel een auto heb. Nou, even wat voordoen. Dit is centraal. sekarang dia berpindah tempat ya di stasiun kereta api. Binnen te kijken met het netwerk van ProRail. Zie je het hele mooie grote scherm daar? Ik wil straks een livestream van jullie maken. Waardoor ik live beelden kan overbrengen op het scherm. Livestream. Dia adalah seorang apa yang dilakukan oleh pria ini? Menghack ya, menghack beberapa saluran ya. Tidak hanya di satu tempat tapi lebih dari 2 tempat. Dia bisa melakukan hacking. Man met de rode jas. Ini masih hacker yang iseng istilahnya ya. Hanya iseng-iseng aja.
ada hacker yang jahat. Dia bisa masuk atau meretas dari Sistem keamanan. iya betul, sistem keamanan dari server kita. Nah, pertanyaannya di sini adalah jika kalian nanti bekerja sebagai seorang administrator jaringan ya, kemudian kalian akan mengontrol server kalian dari jarak jauh. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ada yang mau coba menjawab? Dengan meremote server tersebut. Oke, ya bagus ya, dengan cara meremote server. Nah, bagaimana cara kita bisa mengakses server tersebut? Apakah aman dari serangan hacker seperti yang ada di video ini tadi? Karena dia bisa membobol sekuritas dari server kita, iya kan? Ya. Nah, gimana caranya? Dengan Secure Shell atau SSH protokol kita bisa mendapatkan akses administrator. Kita bisa terhubung dengan server yang berbeda lokasi dari lokasi kita, asalkan masih terhubung dengan internet. SSH aman digunakan karena mengenkripsi sambungan yang terjadi antara perangkat Anda dengan server di lokasi lain. Oke, bagus sekali ya. Aplaus untuk Chandra. Jadi, yang akan kita pelajari sekarang adalah cara men-setting remote server dengan SSH. Di sana sekuritasnya sudah bagus. Karena ada proses standar autentifikasi di sana dari dua arah, baik dari server maupun dari remote servernya yang akan kalian gunakan nanti, sehingga meminimalisir adanya proses hacking seperti yang ada di video tadi. Jadi sekuritas dari SSH server itu lebih bagus, lebih baik, sehingga kalian kalau bekerja menjadi seorang administrator jaringan, kalian ingin meremote server Debian menggunakan SSH server akan lebih bagus sekuritasnya. Oke ya, kita masuk ke video materi untuk hari ini. Bagaimana proses meremote server Debian dengan SSH server. Nah, pertama yang akan kalian gunakan nanti adalah apa ini? VMware VirtualBox. Kenapa menggunakan VirtualBox? Karena di sini kita masih mensimulasikan ya proses yang akan kita gunakan jika nanti kalian menggunakan real server ya. Ini seperti saat kalian nanti akan menggunakan real server. Kita menggunakan aplikasi remote server berbentuk virtual. Ini adalah SSH server, termasuk kemudian yang ada aplikasi. Nah, pertama kalian harus login sebagai root dulu. Nah, menggunakan root. Masukkan password. Nah, script pertama yang harus kalian masukkan adalah ini. nano/etc network interfaces. Ini adalah setting apa ini? IP. Kemudian kalau sudah setting IP, jangan lupa untuk selalu restart menggunakan script etc init ya networking restart. Oke. Nah, kemudian permit dari root loginnya tadi kita ganti menggunakan yes. Jadi dua baris konfigurasi itu saja. Siapa yang itu nanti kita masuk ke properties. Nah, kemudian masukkan IP servernya. Kemudian login sebagai root dan masukkan passwordnya. Nah, di sini diambil contoh. Nah, men-shutdown power off. Dari Windows bisa mematikan server Debian kita. Nah, ini contohnya. Mati kan server Debiannya? Oke, sampai sini paham? Nah, setelah melihat video berikut, kalian pasti sudah mencatat ya, ada beberapa materi penting yang harus kalian perhatikan dan akan kalian lakukan saat kalian praktek nanti. Nah,
Setelah menyimak video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan langkah-langkah kerjanya? Langkah-langkah kerjanya yaitu login sebagai root atau admin, ketik sintek perintah untuk setting konfigurasi IP address, restart networking-nya, mengimport file ISO yang berisi repository untuk setting SSH, memasukkan sintak perintah untuk setting konfigurasi SSH, mengaktifkan port dengan menghapus tanda pagar di depannya, dan men-setting pemilik login, merestart service SSH. Oke, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi prosesnya? Saya. Oke, Septian, silakan Septian. Langkah selanjutnya yaitu melakukan setting IP address di VirtualBox host only networknya. Jalankan aplikasi putih pada Windows dan masukkan IP server hostnya. Selanjutnya, login sebagai root atau admin dan masukkan username dan passwordnya. Kita sudah bisa meremote server dari jarak jauh. Oke, bagus sekali. Kita beri applause untuk Septian dan Fabricia. Oke, saya akan menunjukkan tugas kalian untuk hari ini, LKPD-nya. Nah, untuk tugas hari ini adalah di sini sudah saya berikan ada beberapa materi tambahan ya. Nah, ini ada beberapa materi tambahan, bisa kamu baca nanti di LKPD-nya mengenai proses-prosesnya. Oke, untuk LKPD kalian pada hari ini yaitu materinya pengertian fungsi dan konfigurasi remote server. Di sini sudah saya ringkas ya, step by step langkah-langkah dari instalasi dan konfigurasi remote server dengan SSH. Ini ada skripnya yang bisa kalian baca untuk prosesnya. Kemudian ada materi tambahan, ada scan QR yang bisa kalian scan. Nah, langkah kerja untuk hari ini yang pertama adalah tonton dan analisis video instalasi dan konfigurasi remote server SSH. 2. Secara kelompok, analisis video tersebut dan diskusikan cara konfigurasi remote server SSH. 3. Secara kelompok, silakan kerjakan soal praktek remote server SSH Debian 10 sesuai dengan langkah yang tadi diskusikan. Nah, hasil kerjanya nanti adalah kalian dokumentasikan hasil praktikum dalam format e-book menggunakan aplikasi Flipbook. Kemudian upload hasil e-book praktikum tersebut di e-learning Google Classroom kalian. Oke, paham? Paham. Nah, silakan kalian duduk ya. Berdasarkan kelompoknya, saya akan bagi dari 15 orang ini menjadi 7 kelompok. 5 kelompok berisi 2 orang, 3 kelompok berisi 2 kelompok berisi 3 orang. Oke, selama kita praktek nanti selalu perhatikan K3 ya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Kalian perhatikan kalau ada kabel yang terurai atau menjuntai jangan dipecah ya. Kemudian saat mengetik posisikan tempat duduk kalian dengan layar dan keyboard dan mouse juga ergonomis yang nyaman. Jarak antara monitor dengan mata juga harus bagus ya, membentuk sudut 90 derajat, jangan terlalu membungkuk ya. Oke, silakan. Bentar, saya setting dulu ya.
silahkan install maunya ulangan jadi ini aja disimpan aja di close aja di play ulang menggunakan namanya exit enter dulu itu kenapa sih salah apa sih salah apa jadi sekarang mbak sih oh ya ini dulu di install dulu PPK install organisasi exit dulu sampai ya heeh. Ini mau men-setting IP servernya, server ke hostnya nggak bisa, bu klien ke hostnya nggak bisa. Unreachable. Unreachable. Iya. Nah, coba itu sudah diminta belum? Sudah pakai IPA-nya sudah baru. coba cek IPA-nya. Nah, lihat yang inet bawah-bawah itu 192.168.52.1 itu IP-nya yang kalian buat. Iya, benar. 192.168.52.1. Oke, terus nah, Windows-nya berapa? 192 enggak kelihatan saya. 192 168 52. 522. Itunya nggak usah default gateway, nggak usah default gateway-nya. Nah, oke. Nah, firewall-nya Sudah. udah. Terus kenapa? Mau Iya, di coba. ping, mau di ping. Oh iya, coba ping. Biar connect. 8.1 ya. Oke, enter. Unreachable. Biasanya kan keluar ping berapa. Nggak ada uangnya, nggak ada. Ada dia. Sampai mana ini? Coba diruntut. APT diinstal over SSH server ada. Oke, sudah. Lihat coba catatannya. Do you want to continue? Yes, yeah. Enter. Sudah, tinggal type ya. And press enter. Oke, waktunya sudah selesai untuk praktek. Saya persilahkan kelompok siapa yang sudah siap untuk presentasi? Saya. Oke, Tita, silakan Tita dengan kelompoknya berapa orang? Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil diskusi dari kelompok kami. Next, di sini ada yang kita gunakan kali ini adalah aplikasi OpenSSH. OpenSSH menyediakan paket server dan client. Kedua, kita siapkan konfigurasi dasar server. File konfigurasi OpenSSH server berada pada slide berisi
dconfig. Jika kalian menggunakan VirtualBox untuk menjalankan pilihan, kalian bisa baca di sini untuk mengkondisikan DBSU dengan komputer PC kalian. Ya. Oh, ada lagi. Jika muncul seperti di atas, klik yes saja untuk melanjutkan. Masuk ke salah satu user yang ada pada server tersebut dan masukkan password. Ingat, jangan gunakan user root atau super user karena akan ditolak. Kenapa? Karena default konfigurasinya tidak mengizinkan login langsung menggunakan super user atau root. Jika kalian ingin mengaktifkan login dengan root, maka Anda bisa mengaturnya di konfigurasi. Sekian dari diskusi kelompok kami. Oke, demikian penjelasan dari kelompok Tita. Apa ada yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke. Pada saat setting port SSH, apakah boleh diubah selain port 22? Oke, saya izin menjawab, bisa sekali. Port 22 itu adalah port default dari SSH. Tadi kita sudah mencoba untuk mengganti portnya menjadi port 25. Kita tes dan berhasil. Oke. Oke. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah jelas semua ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya kita. Oke, terima kasih Tita dari kelompoknya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Tita. Sudah bagus ya presentasinya. Untuk kelompok yang lain, silakan kalian kumpulkan hasil laporan diskusinya di Google Classroom saya. Saya tunggu ya hari ini sebelum jam 9 malam. Oke. Sekarang silakan kembali ke kursinya masing-masing untuk kesimpulan. Oke, mari kita simpulkan untuk materi hari ini setelah terjadi diskusi kelompok kita ini tadi. Ada yang mau membantu saya untuk menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oke, Ferdinata, silakan Ferdinata. Yang kita pelajari yaitu 1. Pengertian dan cara kerja dari sistem protokol SSH Secure Shell. Yang kedua, langkah-langkah setting konfigurasi remote server Linux dengan SSH. Yang ketiga, sampai dengan mengetes apakah server kita berhasil di remote dengan bantuan aplikasi putih yang dipasangkan di PC atau laptop yang kita gunakan untuk meremote-nya. Oke, terima kasih ya Ferdinata. Itu untuk materi kita hari ini. Nah, setelah kalian mencoba mempraktekkan setting server SSH, bagaimana? Apakah sudah berhasil? Tutorial RKPD untuk hari ini sudah dikerjakan semua? Sudah semua. Siap, berarti kalian sudah paham ya tentang materi SSH server, menggunakan remote server menggunakan SSH. Ya. Kemudian pada saat praktek tadi, apakah ada yang mengalami kegagalan saat mencoba setting server? Saya, Bu. Oke, Salsabila apa masalahnya? Tadi sempat gagal saat mencoba pin-test koneksi dari server ke host dan sebaliknya. Tapi setelah diberitahu Ibu untuk mengecek keamanan firewall-nya dan dinonaktifkan saja, langsung bisa terhubung kembali. Oke, itu tadi ya kegagalan yang dialami oleh Salsabila. Nah, sebelum mengakhiri materi hari ini, saya minta kalian untuk mengerjakan post-test ya. Tadi yang awalnya pretestnya masih nilainya kurang, saya harapkan di post-test ini nilainya harus lebih baik. Silakan di-scan QR code-nya. Oke, sudah selesai tesnya? Sudah. Kita lihat ya hasilnya. Oke, bagus sekali. Di sini sudah ada peningkatan. Hampir semuanya benar ya, menjawab 4 sampai 5 soal. Beri aplaus dong untuk kalian semua. Untuk materi kita minggu depan yang akan kita pelajari adalah mengevaluasi dan mengkonfigurasi DHCP server dan FTP server. Silakan kamu literasi bisa dari
sumber bisa googling, bisa dari classroom yang saya siapkan, bisa kamu baca postingan materi untuk minggu depan. Oke, saya minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Nanti saat pulang sekolah, saya harapkan kalian hati-hati ya di jalan ya. Jangan ngebut, perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Pakai roda 2, selalu ambil jalur kiri. Kemudian sampai di rumah istirahat yang cukup, jangan banyak-banyak begadang, makan makanan yang bergizi ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk semangat kalian menerima materi hari ini. Saya harapkan tetap semangat ya. Sampai belajar. Oke, sampai jumpa minggu depan.